Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik saya di perusahaan Cyber Army Indonesia. Pada kesempatan kerja praktik tersebut, saya diberi kesempatan untuk merancang suatu aplikasi autentikasi dua faktor berbasis web dengan memanfaatkan CommonsCred dan menggunakan framework Laravel. Untuk outline dari presentasi saya ini, pertama yaitu membahas profil perusahaan, yang kedua adalah alat perusahaan tersebut, ketiga waktu dan tempat pelaksanaan, keempat maksud dan tujuan, kelima proyek autentikasi dua faktor yang saya buat, kemudian hasil dan demonstrasinya. Berikut ini profil perusahaan Cyber Army Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 yang bergerak di bidang teknologi informasi. Fokus dari perusahaan ini yaitu pada cyber security. Perusahaan ini dipimpin oleh Bapak Girindo Pringgodikdo sebagai CEO dan Bapak Muhammad Syifa Zulfikar sebagai COO. Perusahaan ini telah memiliki beberapa produk, diantaranya yaitu produk yang menghubungkan antara suatu perusahaan yang ingin dianalisis sistem keamanannya dengan para peneliti keamanan atau backhunter. Para backhunter tersebut akan melaporkan hasil dari analisis keamanan terhadap sistem keamanan perusahaan terkait, kemudian melaporkannya kepada perusahaan Cyber Army Indonesia untuk dianalisis lebih lanjut tentang dampaknya. Kemudian perusahaan Cyber Army Indonesia akan memberikan hadiah kepada backhunters atau peneliti keamanan yang menemukan celah keamanan dari perusahaan terkait tersebut. Selain itu, perusahaan Cyber Army Indonesia juga telah meluncurkan produk baru beberapa bulan yang lalu, yaitu produk tentang Cyber Academy. Produk ini bertujuan atau bergerak di bidang pendidikan tentang keamanan informasi, baik itu data maupun lainnya. Alamat dari Cyber Army ini sendiri berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Berikut alamat detailnya. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya, saya melaksanakan KP ini dari tanggal 29 Juni 2020 hingga 28 Agustus 2020. Untuk pelaksanaannya, saya melaksanakannya secara remote atau WFH, work from home. Dalam pelaksanaan ini, saya melakukan progres laporan pengerjaan proyek pada setiap hari kerja, dan juga dilakukan pertemuan mingguan yang dilakukan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 1 siang melalui Zoom meeting. Maksud dan tujuan saya melakukan KP ini, yang pertama, untuk tujuan umumnya, yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas akademis mata kuliah spesial kerja praktik, kemudian untuk menambah keterampilan dan wawasan, dan ketiga yaitu untuk menambah pengalaman dalam dunia kerja secara nyata. Untuk tujuan khususnya, mampu memahami penggunaan framework Laravel, mampu memahami cara kerja dari fitur keamanan autentikasi dua faktor, mampu merancang aplikasi generator OTP untuk sistem keamanan autentikasi dua faktor, dan kemudian itu mampu memahami etika kerja yang ada di perusahaan Cyber Army Indonesia. Kemudian sekarang masuk ke proyek autentikasi dua faktor yang saya buat. Di sini saya merancang suatu aplikasi autentikasi berbasis web sebagai generator OTP-nya dengan menggunakan CommonsCred yang dihasilkan dari aplikasi terkait. Aplikasi terkait ini seperti Twitter, Facebook, dan LinkedIn, dan beberapa aplikasi lainnya yang telah mengintegrasikan Google autentikasi dua faktor. Oleh karena itu, aplikasi ini hanya dapat menggunakan CommonsCred. Untuk user flow-nya, yang pertama yaitu pengguna melakukan login ke aplikasi terlebih dahulu, kemudian klik pada tombol Add Service. Setelah itu memasukkan atau mengcopy CommonsCred code yang dihasilkan dari aplikasi terkait seperti Twitter. CommonsCred ini dihasilkan oleh aplikasi terkait atau di-generate oleh aplikasi terkait. Kemudian, sistem akan memproses CommonsCred tersebut sehingga dihasilkan OTP sepanjang 6 digit dengan batas waktu maksimal 30 detik. Kemudian, user dapat menggunakan kode OTP 6 digit tersebut untuk melakukan login ke aplikasi terkait seperti Twitter dan lainnya. Berikut ini halaman registrasi yang saya buat. Ada dua roles di sini yang dapat digunakan, yaitu company. Yang pertama company, yang kedua yaitu user atau employee. Kemudian halaman loginnya saya rancang.
Pada halaman login ini sudah mengintegrasikan beberapa fitur seperti remember me dan forgot password juga. Kemudian halaman autentikasinya. Kemudian ini untuk melakukan input as service, ada fitur input manual dan juga bisa menggunakan QR code dengan mengupload QR code yang telah didapatkan. Kemudian juga bisa melakukan edit service terhadap service yang telah kita masukkan sebelumnya. Berikut ini hasilnya seperti ini. Di sini ada tercantum ada kode OTP-nya, ada nama akunnya, ada timernya, ada fitur copy dan edit juga, dan kemudian ada tampilan dari service-service yang telah diinput sebelumnya. Berikut demo aplikasinya. Di sini ada command script yang di-generate oleh Twitter, kemudian dimasukkan ke aplikasinya, kemudian dihasilkan kode OTP-nya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.